Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas karunia-Nya di mana di hari Allah muliakan, yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam. Allah kumpulkan kita di majelis setelah kita sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan amal kita pada pagi ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya ila yaumul qiyamah. Para jamaah yang memuliakan, 10 menit sebelum kita tutup dengan doa. Melanjutkan pembahasan kemarin, makalah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahwa ada 5 kegelapan, ya Pak ya, 5 kegelapan harusnya. 5 kegelapan yang bisa diterangi dengan 5 cahaya atau 5 lampu. Kemarin sampai yang pertama itu hubud dunia, bahwa terlalu cinta kepada dunia itu menimbulkan kegelapan. Nah, lampunya apa? Penerangnya apa? Adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keduanya, wadzambu dzulmatun wasiraju lahu at-taubah. Dosa itu adalah kegelapan. Petang kalau bahasa Jawanya. Sundanya apa? White. Wasiraju, lampu. Lampu lahu bagi itu orang yang berbuat dosa adalah taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, ketika dia berbuat salah, khoti'atan, dengan satu kesalahan. Nah, ada seseorang berbuat maksiat, Pak. Kita berbuat dosa ini dengan satu kemaksiatan. Nukitat, maka akan dibikinkan titik fi qalbihi, di dalam hatinya tersebut, nuqtatun sauda, satu titik hitam. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat, Pak, itu hatinya ada titik hitamnya. Insyaallah ya. Kemudian faidahua, maka jika dia naza'a, mencabut, wastaghfara, dan membaca istighfar, wataba, dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sakula, maka bersih qalbuhu daripada hatinya tersebut. Jadi Masya Allah ya, satu kali berbuat maksiat itu Allah berikan apa namanya? Nuqtatus sauda, titik hitam dalam hati tersebut. Nah, kemudian wain ada, dan jika balik lagi nih, masih ada itu, zida minha, ditambah dari itu titiknya. Tidak cukup itu, hatta ta'luwa ala qalbihi, bahkan sampai keluar atau melebihi daripada hatinya. Hatinya segini tuh, ada titik hitamnya. Lalu masih ada ini, kebak ini Pak hatinya, penuh itu hatinya. Insyaallah ya. Qatun sauda. Jadi kebak lagi itu daripada apa tadi, titik hitamnya itu tersebut. Wahwa, adapun nuktah itu apa? Arronu, nuktah itu maksudnya bagaimana? Karat. Jadi namanya nuktah sauda itu karatan. Kemudian kalau ada apa tuh, ada suatu logam yang dibuat aliran listrik, Pak ya. Nah, lalu ada apa namanya? Karat. Bisa nggak listriknya mengalir, Pak? Nggak bagus. Bisa konslet itu, luar biasa. Bahkan kadang-kadang macet. Kemudian selalu dibersihin tuh. Kalau dulu, zaman dulu Pak, belum ada listrik, belum ada apa namanya, aki, nyetel apa itu kan pakai baterai. Ya baterai ya. Kalau batu itu karatan, dia apa itu? Digosok. Supaya apa? Setrumnya itu supaya mengalir. Nah, begitu juga hati. Hati itu Masya Allah Pak, kalau sudah ada titik hitamnya Pak, itu nggak akan mengalir. Apa yang nggak mengalir? Hidayah Allah itu sulit untuk menembus pada dirinya. Makanya Masya Allah ya, mungkin kita merasakan Pak, ada sebutan seperti ini. Kalau orang sulit untuk bangun malam, itu biasanya sorenya banyak berbuat dosa kepada Allah SWT. Susah ini kayak gitu. Sulit kita diajak untuk sholat berjamaah.
Mau tidak mau itu seperti baterai lagi karatan ini. Kan dengar ke telinga ini, Pak? Dengar suara apa itu? Adzan. Tapi kenapa ini nggak bisa diajak? Kaki kok sulit untuk melangkah? Hati-hati. Kita ini, hati kita ini, Pak. Jadi kalau kita mendengar seperti ini untuk siapa, Pak? Untuk kita, Pak. Bukan untuk orang lain. Ini untuk kita. Oh iya. Nah, saya hesek diajak untuk sholat malam kok susah. Yuk koreksi. Ada apa sorenya? Koreksi, ada apa siangnya? Kenapa saya sulit untuk apa namanya? Baca Quran. Sekali semuka kok sudah petang matanya tuh sudah bosan. Ada apa? Ada apa sorenya? Ada apa paginya? Ada apa siangnya itu ada apa? Pasti ada perbuatan kemaksiatan yang menyebabkan nuktoh dalam hati kita ini. Kalau sudah nuktoh ya sudah, setelahnya nggak ngalir, Pak. Nggak ngalir, setelahnya bisa ngalir. Walaupun dengan suara adzan nggak akan ngalir setelahnya itu. Sulit. Nah, caranya bagaimana? Tiada lain bahwa nuktoh yang ada itu harus dibersihkan. Pembersihannya dengan cara bagaimana? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuh Pak, ciri daripada firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini cirinya. Kalau ngaji itu biasanya wiridnya banyak. Zikirnya banyak, wiridnya banyak, istighfarnya banyak, sholawatnya banyak. Ngajinya santrik sedikit. Kenapa? Dibersihkan dulu ini wadahnya. Kita punya wadah ini Pak dulu. Wadah ini. Sebelum air masuk, diapain wadahnya? Bersihkan lebih dahulu. Ilmu itu mancepnya itu di hati. Kalau hatinya masih kotor dimasukkan ilmu, budal lah di hatinya. Luar biasa. Artinya bagaimana? Seperti orang lagi latihan silat, baru 1 jurus. Wah, gayanya sudah seperti 10 jurus. Padahal 1 jurus tok. Baru 1 tingkat gayanya seperti untuk bila-bila. Ini salah, itu salah, ini bid'ah, ini sesat, naudzubillah. Baru satu jurus saja. Makanya ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan biasanya. Guru-guru kita mencontohkan, sebelum ngaji wiridnya banyak, sholawatnya banyak. Dalam rangka untuk apa? Membersihkan hati kita ini. Nah, hatinya sudah bersih, diampuni dosa-dosanya sama Allah Ta'ala, baru diisi ilmu. Kalau diisi ilmu artinya bagaimana? Insya Allah mendapat ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi namanya apa? Nuktoh itu maknanya aron, itu apa Pak? Karat. Hati itu karatan Pak. Bapak tadi disebutkan Pak ya, 1 titik tuh. Lalu berbuat lagi, penuh itu hatinya tuh dengan apa namanya Pak? Karat. Sudah peteng dedet udah. Kalau sudah peteng dedet ya sudah gelap semuanya sudah. Nggak bisa, namanya kegelapan. Orang sudah dalam kegelapan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bedain mana salah mana benar, sudah gelap dengan dosa. Kalau sudah gelap hatinya penteng, bunek rasanya orang. Apa bunek? Jawab benar. Sumpah. Kenapa hidup kok sumpah? Hidupnya kok sumpah? Kenapa hidup kok sumpah? Ini hatinya gelap. Kenapa hatinya gelap? Banyak titik hitamnya. Titik hitam dari mana? Perbuatan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah besar kecilnya maksiat Pak, tetapi Masya Allah kepada siapa kita berbuat kemaksiatan. Makanya Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya wirid, ilmu yang sholawat yang kita baca, Allah hapus nih kaca ini Pak, kaca kita punya cermin tuh, kalau ada titik hitamnya, ada titiknya kan harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan ya nggak bisa melihat tuh. Kita punya mobil Pak, kaca apa namanya teh? Spion coba kotor gak debu, lah yuk gara-gara apa gimana ini? Nggak bisa. Itu hati seperti itu. Karena ada kekotorannya, sulit untuk diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu pembersihnya hadir majelis taklim, hadir pengajian, hadir sholawatan, hadir dzikir, ini salah satu pembersih hati kita. Bahkan termasuk hadir sholat berjamaah Pak. 1 kali 1 langkah nih, kita dari rumah nih, selangkah nih, Allah angkat 10 derajat, Allah beri 10 pahala, dan Allah ampuni 10 dosa. Orang mau berjalan mana? Ke masjid. Maka mahal Pak ya. Hidayah Allah Ta'ala. Hidayah itu apa sih? Kemuliaan. Artinya bagaimana? Orang yang diberikan hidayah berarti dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekalian, Allah Ta'ala diberikan taufik hidayah, termasuk golongan orang-orang yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dosa itu disebut sebagai kegelapan, maka sinarnya atau cahayanya atau lampunya untuk menerangi kegelapan itu tersebut adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kalau dia sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala, seakan-akan seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, bersih. Kalau hatinya sudah bersih, Masya Allah, cahaya Allah akan masuk, mudah diajak untuk kebaikan, tangannya gampang dia buka Quran, tangannya itu gampang untuk apa? Buka Quran. Kakinya mudah begitu dengar suara
As-salatu khairum minan naum atau Allah Akbar, alhamdulillah ya Allah, marhaban ya Allah. Gampang kakinya tuh apa? Nah, ini tanda bahwa orang tersebut fa insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Demikian, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Khusus ini karena yang berbicara ini Pak, telinganya lebih dekat dengan apanya Pak? Mulutnya. Jadi kalau Bapak kan jauh di situ. Pak Dudun paling dekat tapi jauh. Yang dekat adalah kuping saya. Mudah-mudahan ini adalah nasihat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk pribadi saya dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bi jahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. 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 Allahumma ja'al ladana wa ja'al talamidana waladan sholihan. Allahumma rizqhum ilman nafi'an. Allahumma zidhum ilman nafi'an. Allahumma faqihum fid din. Allahumma ja'al ahlana wa ahlan hadhil jama'ah ahlan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma tawil umurana wa tawil umur hadhil jamaah ya Allah. Sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat, istiqomah bil ibadah ya arhamar rahimin. Sarang-sarang Allah maghfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allah maghfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allah maghfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.